Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Novia Melinda, Rizky Ahmad Pauji, Siti Nurjana, dan saya sendiri, Sri Prihatini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang magnetostatik. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, di mana pembahasan ini tentang induksi magnet, pengertian induksi magnet yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Gejala induksi magnetik itu pertama kali ditemukan oleh Faraday atau Michael Faraday. Pada mulanya itu Faraday melakukan percobaan dengan menggunakan sebatang magnet dan seutas kawat yang dibentuk loop. Nah, jadi si kawatnya itu dibentuk loop ya. Dan ujung-ujungnya itu dihubungkan dengan sebuah ampermeter. Jadi si ujung selupnya itu atau kawatnya itu dihubungkan dengan ampermeter atau alat ukur arus. Nah, seperti gambar pada slide ini. Arus induksi ini dihasilkan karena adanya perubahan flux pada kawat loop. Jadi jika batang magnet dalam keadaan diam, ampermeter itu kan menunjukkan angka 0. Ya, jadi si magnetnya itu diam, belum dijauhi atau didekatkan. Artinya tidak ada arus listrik yang mengalir pada kawat. Tetapi jika batang magnet digerakkan mendekati loop atau kawat, maka jarum ampermeter itu bergerak yang menunjukkan adanya arus yang mengalir pada kawat. Demikian pula halnya apabila magnet tersebut dijauhi dari loop tersebut, maka si ampermeter itu akan bergerak pula, akan menunjukkan adanya suatu arus listrik yang terjadi pada kawat loop yang disebabkan terjadinya perubahan flux, yaitu perubahan jumlah garis-garis gaya yang menembus luas penampang yang dibatasi oleh loop. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu perubahan flux itu adalah perubahan jumlah garis-garis gaya yang menembus luas penampang yang dibatasi oleh loop. Jika batang magnet didekatkan ke loop, maka terjadi penambahan garis gaya yang menembus luas penampang yang dibatasi dengan loop. Tetapi jika si magnetnya itu dijauhi dari loop, maka terjadi pengurangan garis gaya yang menembus luas penampang yang dibatasi loop dan mengakibatkan terjadinya arus pula gitu. Arus yang terjadi karena induksi magnetik ini dikenal dengan arus induksi. Coba teman-teman perhatikan gambar yang di bawahnya, itu ada sebuah medan magnet ya yang menembus luas penampang, di mana pada gambar A ini nilai B-nya itu atau medan magnetnya itu tegak lurus terhadap luas penampangnya ya. Jadi derajatnya itu 90 atau besar sudutnya itu 90 derajat. Sedangkan pada gambar B ini kan tidak tepat 90 derajat ya. Ada perbedaan besar sudutnya gitu antara garis tegak lurus dengan B ini gitu. Jadi besarnya garis gaya yang menembus suatu luas penampang itu atau dikenal dengan flux itu dapat ditunjukkan dengan persamaan flux sama dengan B dikali A. Nah, satuannya itu apa? Satuan flux itu adalah Weber, di mana 1 Weber itu sama dengan 1 Tesla meter kuadrat. Nah, persamaan yang tadi yang saya sebutkan itu dapat berlaku juga dalam 2 keadaan lainnya. Yang pertama, ketika nilai B-nya itu atau medan magnetnya itu tegak lurus dengan luas penampang, maka dinyatakan dengan flux sama dengan B tegak lurus dengan A. Sedangkan apabila pada gambar yang B yang tadi itu dinyatakannya itu dengan B sama dengan B sin theta gitu. Dimana tetanya itu adalah sudut antara medan magnet dan bidang penampang gitu. Oke, lanjut kepada gaya magnet pada muatan bergerak. Nah, gejala kemagnetan ini dari suatu benda itu mengandung medan magnet juga bisa digambarkan melalui garis-garis gaya. Jadi medan magnet ya bisa digambarkan juga dengan garis-garis gaya medan magnet. Seperti halnya pada gaya kolom ya yang terjadi pada kasus medan listrik, kan dalam medan magnet juga pasti terjadi gaya magnetik yang serupa dengan gaya kolom gitu. Gaya magnetik ini terjadi jika sebuah partikel Q bergerak dengan kecepatan V. Jadi ada partikel dengan bermuatan Q itu bergerak dengan kecepatan V dalam pengaruh medan magnet gitu. Akibat pergerakan muatan ini, maka pasti akan timbul ya gaya magnetik dari pergerakan ini yang dilambangkan dengan Fm gitu. Nah, Fm ini atau gaya magnetik ini dilambangkan dengan Fm dalam tanda mutlak itu sama dengan Q dikali P cross B gitu. Dimana Q-nya itu adalah muatan, V-nya itu adalah kecepatan, dan B-nya adalah medan magnet. Atau dilambangkan juga dengan
Fm dalam tanda mutlak sama dengan Qi VB sin theta. Nah, arah dari gaya magnetik ini sesuai dengan aturan kanan 2 adalah tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk vektor V dan B, atau aturan tangan kanan itu Lorentz. Nah, yang itu yang seperti ini ya. Tuh. Nah, arah gaya Lorentz ini tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh vektor V dan B. Arah dari gaya magnetik F ini dapat diketahui melalui aturan tangan kanan Lorentz, di mana arah ibu jaringnya itu menunjukkan arah kecepatan muatan V. Nah, jadi yang ini itu adalah muatan V ya, dan arah yang ini yang Oersted ya. Di mana ibu jaringnya itu menunjukkan kecepatan V atau arus ya bisa juga, dan keempat jaringnya ini menunjukkan arah gaya magnetiknya. Jadi ini arus, ini gaya medan magnetiknya gitu ya. Nah, jika kita sebut saja ini sebagai aturan tangan kanan gitu, meskipun pada dasarnya itu memiliki makna yang sama dengan aturan kanan yang satu yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya aturan tangan kanan 2 itu seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Yang ibu jari ini menunjukkan V atau kecepatan dari partikel tersebut atau arusnya bisa. Yang ini menunjukkan B atau gaya magnetiknya. Yang ini adalah gaya magnet. Maaf, yang tadi medan. Yang B medan magnetik, yang ini gaya magnetiknya. Kayak gini, gitu ya. Kalau misalnya ke dalam itu diberi tanda dengan silang atau kali ya. Kalau misalnya keluar itu diberi tanda dengan titik. Kalau arahnya itu maksudnya arahnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.